Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih kalian semua pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang utama semoga wabah ini cepat berlalu ya, agar aktivitas kita semua dapat kembali seperti sedia kala. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang klasifikasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya Putri Mutiatul Fauzia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi ialah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditentukan. Secara harfiah, bisa juga dikatakan bahwa klasifikasi ialah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Selanjutnya yaitu metode. Metode dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan untuk mencapai tujuan. Nah, metode juga merupakan salah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pembelajaran, metode sangat diperlukan oleh guru dengan penggunaannya yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya membelajarkan peserta didik. Nah, dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Maka, dari penjelasan yang tadi bisa dikatakan bahwa klasifikasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam ialah pengelompokan metode-metode pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan penggunaan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi metode pembelajaran PAI. Dalam proses pembelajaran, metode merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dari seorang guru dalam berinteraksi dengan peserta didik. Metode pembelajaran merupakan salah satu prasyarat dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Karena keberhasilan atau kegagalan seorang pendidik dalam menjalankan pembelajaran banyak ditentukan oleh kecakapannya dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran. Perlu diperhatikan oleh pendidik bahwa dalam menentukan metode pembelajaran hendaklah tidak terlepas dari tugas utama metode pendidikan agama Islam, yaitu mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan pembelajaran terkait hubungan pendidikan dan realisasinya melalui penyampaian keterangan atau pengetahuan agar peserta didik mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diterima, mampu meningkatkan oleh pikir dan zikir, mampu membuat perubahan dalam sikap dan minat serta memenuhi nilai dan norma. Metode digunakan oleh pendidik untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Hal terpenting dalam metode ialah tujuan belajar yang ingin dicapai. Penetapan metode dalam
Penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda bergantung pada tujuan yang dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pelajaran pendidikan agama Islam pada dasarnya sama dengan metode pembelajaran umum, yaitu yang pertama, ada metode ceramah. Ceramah atau pidato dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian materi pembelajaran melalui penuturan. Metode ceramah dikenal sebagai metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode ceramah banyak menuntut keaktifan guru daripada peserta didik, tetapi metode ini juga masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Metode ceramah juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ceramah yaitu yang pertama, guru atau penceramah dapat menguasai arah kelas. Yang kedua itu, apabila guru atau penceramah berhasil dengan baik, maka dapat menimbulkan semangat yang tinggi. Lalu yang selanjutnya itu, penggunaan waktu dapat diatur dengan mudah. Tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Kekurangannya itu, yang pertama, guru atau penceramah kurang mengetahui sampai di mana peserta didik memahami bahan-bahan yang sedang diceramahkan. Yang kedua, peserta didik cenderung menjadi pasif. Lalu yang terakhir, yang terakhir itu, apabila guru atau penceramah tidak memperhatikan segi-segi psikologi peserta didik, ceramah dapat membosankan. Yang selanjutnya itu metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah cara penyajian materi pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruan, disertai dengan penjelasan lisan. Maksudnya semisalkan menjelaskan apa gitu sambil dijelasin, bawa kayak praktek-praktek gitu, terus nanti si guru atau pendidiknya itu sambil menjelaskan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan metode eksperimen adalah percobaan, atau dengan kata lain cara belajar di mana peserta didik secara aktif mengadakan percobaan-percobaan, kayak praktek, lebih ke praktek. Kedua metode ini digunakan bila peserta didik bermaksud mengetahui tentang bagaimana proses mengaturnya, bagaimana proses membuatnya, dan bagaimana proses bekerjanya. Kelebihan metode demonstrasi dan eksperimen. Yang pertama, perhatian peserta didik akan terpusat. Yang kedua, memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk perasaan dan keamanan peserta didik. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya biasanya memerlukan waktu yang sangat banyak, yang cukup lama. Lalu, apakah guru kurang cakap atau kurang menguasai alat-alat? Mohon maaf, tadi itu yang disebutkan kekurangannya. Kita lanjut kekurangannya ya. Kekurangan metode yang kedua ini. Yang ketiga, cara ini sukar dilaksanakan apabila peserta didik belum matang. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Metode tanya jawab sebagaimana metode yang lain juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya antara lain, yang pertama,
dapat memperoleh sambutan baik dalam kelas. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan hal-hal yang tidak atau belum jelas. Yang selanjutnya, mengetahui perbedaan pendapat antara guru dan peserta didik. Lalu kekurangan metode tanya jawab. Yang pertama itu dapat menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka akan menimbulkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asif Fadilah ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Dea Milania. Kemudian yang nomor 5 itu ada metode resitasi atau penugasan. Metode resitasi ini merupakan metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa syarat yang terdapat dalam metode ini. Yang pertama, tugas yang diberikan harus berkaitan dengan pelajaran yang telah mereka pelajari. Kemudian yang kedua, guru harus dapat mengukur dan memperkirakan bahwa tugas yang diberikan kepada murid akan dapat dilaksanakannya. Kemudian yang ketiga, ada guru harus menanamkan kepada peserta didik bahwa tugas yang diberikan kepada mereka akan dikerjakan atas kesadaran sendiri yang timbul dari hati nuraninya. Kemudian poin yang keenam, ada metode proyek. Kerja proyek atau unit ini adalah cara penyajian materi pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Kemudian yang selanjutnya, poin ketujuh, ada metode sosiodrama atau bermain peran. Metode drama adalah metode pembelajaran di mana peserta didik bermain peran yang di situ ada makna pembelajarannya. Jadi dalam praktiknya, peserta didik menirukan tingkah laku tokoh yang ada dalam materi pembelajaran dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Tujuannya adalah yang pertama, agar peserta didik dapat menghayati dengan menghargai perasaan orang lain. Yang kedua, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. Yang ketiga, dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Poin ke-8, ada metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Kemudian ada poin ke-9, yaitu metode brainstorming. Metode ini disebut juga dengan metode curah gagasan, di mana peserta didik diharapkan pada suatu permasalahan atau yang sesuai dengan bahan ajar, lalu peserta didik dapat saling mengajukan gagasannya. Metode ini memiliki beberapa fungsi, yaitu melatih siswa untuk menganalisis suatu permasalahan dan melatih keberanian siswa untuk curah pendapat. Dari berbagai metode pembelajaran yang diuraikan di atas, selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pembelajaran secara ekspositori atau kegiatan belajar yang bersifat menerima terjadi karena guru menggunakan pendekatan mengajar yang bersifat ekspositori. Guru lebih berperan aktif, lebih banyak melakukan aktivitas dibanding dengan peserta didiknya. Metode yang biasa digunakan dalam metode ekspositori ini biasanya adalah yang pertama, metode ceramah, kemudian metode demonstrasi, dan yang ketiga, mengajar dengan mengaktifkan peserta didik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan mengajar yang mengaktifkan peserta didik. Guru tidak banyak melakukan aktivitas. Jadi di dalam metode mengajar ini, guru lebih menekankan kepada siswanya untuk lebih aktif. Metode yang digunakannya yaitu metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan eksperimen. Kemudian metode proyek dan metode pemberian tugas.
Metode pembelajaran merupakan cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Latifah sebagai pemateri keempat yang akan memaparkan materi mengenai fungsi metode pembelajaran. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah penting dari komponen-komponen lainnya. Tidak ada satupun kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan metode pembelajaran. Menurut Syaiful Bahri Jamaroh dan Aswan Zain, metode pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Metode pembelajaran berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar peserta didik. Di mana fungsi metode pembelajaran sebagai alat motivasi ekstrinsik ini dengan menempatkan guru sebagai motivatornya. Yang kedua ialah sebagai strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran, daya serap peserta didik terhadap bahan yang diberikan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat dalam mencerna materi tersebut. Perbedaan daya serap peserta didik memerlukan strategi pembelajaran yang tepat, dan metode merupakan salah satu solusinya. Menurut Dr. Randa Rustiah, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien mengenai pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut dengan metode mengajar. Karena hal itulah, maka metode pembelajaran berfungsi sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari kegiatan pembelajaran tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan atau tidak adanya komponen-komponen lain. Maka salah satu komponen agar tercapainya tujuan pembelajaran yaitu metode pembelajaran. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disamakan dengan tujuan tersebut. Maka dari itu, fungsi metode pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, penggunaan metode mengajar dalam pembelajaran ditinjau dari segi prosesnya memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama, sebagai cara untuk mencapai tujuan, yang kedua, sebagai gambaran aktivitas yang harus ditempuh oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alat-alat penilaian pembelajaran atau alat evaluasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir ialah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah dalam kegiatan pembelajaran tersebut perlu diberikan bimbingan secara individu atau kelompok. Demikianlah pemaparan materi fungsi metode pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your